Masih di Sapa Indonesia Malam, langsung saja kita sapa bakal calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Bu Khofifah, selamat malam. Ya, malam Mbak Priska. Ya. Kalau kita lihat Jawa Timur ini ada 3 Serikandi yang akan bertarung. Bu Khofifah sebagai petahana, apa yang dilakukan strateginya untuk mempertahankan kursi Jatim 1? Pada dasarnya kita tidak membedakan apakah kontestasi itu diikuti oleh perempuan-perempuan atau perempuan dan laki-laki. Saya rasa posisinya harus dibangun pada kesetaraan persepsi di antara kita semua. Oleh karena itu program-program besar yang kita sudah sampaikan, visi misi itu ke KPU pada tanggal 28 lalu, itu bagian yang sudah kita uji taskheh di beberapa titik dengan berbagai masukan dari berbagai kalangan, dan itulah yang kemudian kita sebut Nawa Bakti Satya 2. Nawa Bakti Satya adalah 9 program yang kita ingin baktikan untuk masyarakat Jawa Timur, memuliakan masyarakat Jawa Timur. Ada beberapa penajaman memang, jadi ada ini oleh KPU sebetulnya sesuatu yang tidak bisa kita terangkan secara detail, tapi intinya bahwa di Nawa Bakti Satya 2 adalah program yang kita ingin baktikan untuk memuliakan masyarakat Jawa Timur. Besarannya misalnya pendidikan, kesehatan, kita ingin melakukan penajaman. Kemudian untuk membangun harmonious partnership, kita ingin melakukan penajaman dengan lebih meluaskan kembali. Kemudian ada Jatim Lestari. Jatim Lestari itu bagaimana kita membangun keseimbangan daya dukung alam dan daya dukung lingkungan hidup. Kemudian ada Jatim Akses, ini untuk membangun konektivitas dan membangun keberseimbangan di antara Jawa Timur bagian utara dan selatan. Jadi pembangunan ini harus dilakukan secara spesifik karena memang ada kondisi-kondisi lokal yang memang harus didorong di Jawa Timur bagian selatan, dan bagaimana sumber yang dimiliki oleh Jawa Timur bagian utara, terutama income generating mereka sudah jauh lebih tinggi, maka kita ingin membangun keberseimbangan yang bisa memberikan keadilan dan kemakmuran yang relatif lebih seimbang, lebih merata di antara utara dan selatan. Ya, untuk menggolkan visi misi ini, Bu Khofifah, tentunya kan butuh mesin politik yang kuat untuk merebut Jatim 1. Nah, sejauh ini Bu Khofifah diusung oleh koalisi paling besar partai politiknya dan juga menyandang status petahana. Apakah Bu Khofifah merasa ini akan jadi pertarungan yang lebih mudah untuk Bu Khofifah atau tetap waspada? Password saya dengan semua tim dari awal selalu saya sampaikan, passwordnya adalah waspada, kerja keras, lahir batin, Mbak Priska. Ya. Oke. Dan termasuk kalau kita lihat Bu Khofifah, kan ada daerah Mataraman, ada juga Arek, Tapal Kuda 2018 kemarin pertarungan paling besarnya di Mataraman. Nah, apakah kalau untuk di pertarungan saat ini mana yang lebih jadi fokus untuk Bu Khofifah dan Mas Emil, meskipun ya pasti semuanya akan coba direbut, tapi mana yang jadi battlefield paling berat? Kita akan melakukan persamaan perlakuan, jadi penyapaan seluas-luasnya semaksimal mungkin di semua titik. Bagi kami penyapaan itu terus kami lakukan tanpa mengenal ini Arek, ini Pantura, ini Tapal Kuda, ini Mataraman, atau ini Madura. Karena ada 5 subkultur yang kami merasa perlu menyapa sama rata, sama kuat, semaksimal mungkin. Dan kalau kita lihat secara background, Bu Khofifah dengan Bu Risma ini sama-sama backgroundnya Menteri Sosial. Nah, soal kesejahteraan, soal sosial ini, apa yang jadi pembeda untuk Bu Khofifah dengan Mas Emil? Ya, salah satu insya Allah yang menjadi prestasi kami adalah penurunan kemiskinan ekstrim yang sangat ekstrim di Jawa Timur. Nah, dari indikator-indikator penurunan kemiskinan ekstrim itu adalah PKH+. Jadi untuk siapa PKH+? Untuk lansia yang kurang mampu. Jadi kalau di dalam keluarga penerima manfaat KPM dan kemudian di situ ada lansia, maka lansia di dalam keluarga itu harus mendapatkan ruang
bahwa mereka bisa melakukan penguatan secara personal dan dia bisa menjadi bagian dari penguatan anggota keluarga. Bahwa lansia dalam keluarga penerima manfaat atau keluarga kurang mampu, mereka harus mendapatkan penguatan dan itu ada program PKH Plus yang asli kami yang menginisiasi. Ya. Soal kesejahteraan jadi satu yang harus diselesaikan. Berikutnya juga soal keterwakilan perempuan. Meskipun tidak membedakan gender, tapi kan tiga Serikandi yang maju ini diharapkan juga membawa isu perempuan ini ke panggung Jawa Timur. Apa Bu yang difokuskan? Jadi selama ini sesungguhnya dari mulai yang sederhana, kawan-kawan driver ojol. Kawan-kawan driver ojol ini yang perempuan kita melakukan berbagai program pemberdayaan mereka. Tiap Kamis sore mereka kumpul, kemudian mereka mendapatkan penguatan baik secara psikologis, secara fisik, karena ada jujitsu di situ dan juga ada vocational training untuk mereka. Relatif ini sudah berkembang tidak hanya di Surabaya tapi di Gresik, di Malang, di Jember, juga di Madiun. Sudah cukup banyak program ini kami replikasi. Kemudian program bagi pelaku UKM. Jadi kalau kami melakukan pemberdayaan ekonomi sesungguhnya kita menginisiasi melalui Bank UMKM Provinsi Jawa Timur yang itu sesungguhnya sebagian besar penerima manfaatnya adalah perempuan. Ini program Kukesra, kredit usaha sejahtera dari Pemprov Jawa Timur yang maksimal mereka bisa mengakses 50 juta tanpa kolateral dengan mereka menyampaikan artinya dari keuntungan mereka itu mereka memberikan insentif paling besar 3%. Jadi per tahun 3% per tahun. Jadi ini sesungguhnya memudahkan mereka untuk mengakses karena tanpa kolateral dan kami berharap bahwa ini salah satu cara untuk membebaskan mereka dari jeratan rente. Jadi ada program-program yang secara spesifik memang kita lakukan, terutama untuk perempuan pelaku UMKM di Jawa Timur. Ya, Bu Kofifa, apa PR yang masih harus dibenahi dan terakhir bagaimana juga meyakinkan warga Jawa Timur? Ya, insya Allah kami selama 5 tahun melakukan berbagai program untuk perluasan kesejahteraan masyarakat, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM di Jawa Timur dari berbagai prestasi SMA di Jawa Timur yang sudah bisa diterima di perguruan tinggi dengan dan tanpa tes 5 tahun berturut-turut selalu tertinggi. Ini akan menjadi modal kita untuk menyiapkan SDM berkualitas yang kita persembahkan untuk Indonesia Emas 2045. Sangat sering saya menyampaikan bahwa 2045 harus kita jemput dengan SDM yang berkualitas dan itu artinya bahwa VVIP kita adalah anak-anak SMA, VVIP kita adalah anak-anak yang mahasiswa yang baru memasuki masa penerimaan mahasiswa baru. Saya menyebut mereka VVIP, very very important person, karena mereka lah yang harus kita bangun tidak hanya academic achievement-nya, tapi juga integritas dan karakter sebagai warga bangsa yang baik. Baik, terima kasih Bu Kofifa Indar Parawansa. Sebelumnya di sesi sebelumnya ada juga Lulu Nur Hamidah dan kami mengundang Tri Risma hari ini tapi belum bersedia hadir. Terima kasih sekali lagi Bu Kofifa Indar Parawansa telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Partai Gerindra menggelar penutupan Rapimnas di Indonesia Arena Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Presiden Joko Widodo hadir dalam penutupan Rapimnas malam ini. Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah ketua partai politik dari Koalisi Indonesia Maju. Menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Rapimnas digelar untuk mengukuhkan kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Seluruh Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju plus. Demikian Sapa Indonesia Malam. Saya Friska Clarissa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.
Sejarah mencatat bangsa ini berdiri